Shalom anak-anak, ya apa kabar pagi hari ini kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat dan tetap semangat ya belajarnya walaupun kita saat ini masih belajar dari rumah. Nah hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberkati kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam pembelajaran yang baru Tuhan, di hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami agar kami boleh mengerti akan pembelajaran pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kiranya Kau berikan anak-anak-Mu roh kecerdasan, kepintaran di dalam mengikuti pembelajaran ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran yang baru, pembelajaran yang keempat. Judulnya adalah Aku Mengasihi Keluargaku. Aku mengasihi keluargaku. Kalian boleh lihat di halaman 32. Lihat di halaman 32. Iya. Kita baca sama-sama ya. Miss baca, kalian menyimaknya di rumah. Oke? Nah, pasti kamu punya keluarga, bukan? Tahukah kamu apa itu keluarga? Kalau kemarin kita sudah bahas sedikit tentang apa itu orang tua. Nah, di sini kita akan bahas tentang keluarga. Keluarga biasanya terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Itu sudah kita pelajarin di waktu kelas 1 yang lalu ya. Seperti itu juga keluarga kalian. Namun ada juga anak-anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tua mereka. Ada anak yang tinggal bersama paman atau bibi, atau tinggal bersama kakek dan nenek. Sebetulnya keluarga bukanlah sekedar ibu, bapak, dan anak. Keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak dan anak disebut keluarga inti. Ya, kalian boleh ingat ya, catat, atau kalian boleh garis bawahi di buku paket kalian. Katakan bahwa keluarga bukan sekedar ibu, bapak dan anak. Keluarga yang terdiri dari ibu, bapak dan anak disebut keluarga inti. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang profesor peneliti dari Unike University menyatakan bahwa keluarga adalah kelompok orang dengan siapa kita berhubungan sebagai orang tua atau anak-anak atau keturunan atau pasangan-pasangan melalui kelahiran, adopsi atau perkawinan. Jadi di mana kita berada, dibesarkan, itulah keluarga kita. Mungkin ada teman-teman kita saat ini yang kurang beruntung, yang tinggal di panti atau diasuh oleh tantenya, bibinya. Itu adalah keluarga kita yang membesarkan kita, ya. Oke. Nah, sekarang kita menyimak cerita di dalam buku paket kita di halaman 32. Cerita tentang seorang anak yang bernama Gio. Nah, di sini katakan Gio adalah anak tunggal. Gio ini tinggal dengan ibu dan ayahnya. Jadi mereka hanya bertiga, ada ibu dan ayahnya. Seringkali Gio merasa kesepian karena tidak memiliki saudara. Jadi dia hanya anak tunggal di rumahnya. Gio pun marah pada ibu dan ayahnya yang tidak memberikannya seorang teman, tidak punya adik, tidak punya kakak dia sendiri ya. Gio menjadi kasar, keras kepala dan suka melawan. Nah, hingga pada suatu hari ibu Gio sakit dan hanya dapat terbaring di tempat tidur. Gio menjadi sangat sedih. Iya, karena tidak ada lagi yang menemani dia belajar, tidak ada lagi yang memanggil namanya karena ibunya sedang terbaring sakit, gitu ya. Nah, terus katakan ia tidak mau kehilangan ibunya. Ibunya berkata, "Gio anakku sayang, maafkan ibu yang tidak dapat memberikanmu saudara sehingga kamu selalu kesepian." Dengan penuh isak tangis Gio menjawab, "Tidak Bu, Gio yang salah, Gio minta maaf. Seharusnya Gio dapat bersyukur karena masih ditemani oleh ibu dan ayah. Sebenarnya Gio tidak kesepian. Selama ini ada ibu dan ayah yang selalu menemani Gio setiap hari. Ibu maafkan Gio ya." Dengan penuh kasih sayang, ibu Gio mengusap air mata anaknya dan memeluknya erat-erat sebagai tanda bahwa Gio sudah dimaafkan. Ketika ibunya sembuh, Gio tidak lagi bersungut-sungut dan bersikap melawan. Gio bersyukur walaupun tidak memiliki saudara, Gio masih memiliki ayah dan ibu yang menemani dia setiap hari. Nah, jadi di sini kalau ada yang belum punya nggak punya adik, nggak punya kakak gitu ya, jangan sedih, jangan merasa kesepian karena kalian masih punya ibu dan bapak, ayah dan ibu, papa dan mama yang menemani kalian ya. Nah, dari cerita ini apa yang kita harus ambil? Kita harus selalu bersyukur ya, selalu bersyukur atas keluarga yang Tuhan sudah berikan bagi kita ya. Setiap anak Tuhan seharusnya dapat bersikap seperti Gio. Nah, kenapa seperti Gio? Karena Gio mau berani mengakui kesalahannya kepada orang tuanya dan meminta maaf ya.
Ciri-ciri sikap menerima keberadaan keluarga antara lain: tidak bersungut-sungut, tidak memprotes dan melawan perintah orang tua, menyayangi orang tua dengan bersikap lemah lembut dan sopan, mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan, selalu bersyukur apapun keadaan keluarga kita. Ya, jangan sedikit-sedikit bersungut. Mike, lauknya apa hari ini? Ya, cuma telur. Nggak boleh ya. Kita harus bersyukur apapun yang diberikan orang tua kita. Terus kita ngelihat, Mak, kok aku nggak, keluarga kita nggak kaya sih seperti keluarga si A, si B. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menerima keberadaan keluarga kita, orang tua kita, bagaimanapun keberadaan orang tua kita, sekalipun orang tua kita punya kekurangan dari fisik ataupun yang lainnya, kita harus bisa menerima orang tua kita dan keluarga kita yang lain ya. Oke, Mem yakin kalian semua di sini anak-anak yang tidak seperti itu, tapi kalian anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang hebat ya. Selain sikap-sikap tersebut, sebagai anak Tuhan di tengah-tengah keluarga, kita pun harus mampu mendoakan anggota keluarga kita. Kita harus bisa. Setiap hari kita harus mendoakan papa, mama yang sedang bekerja atau mendampingi kalian belajar saat ini di rumah. Kita harus mendoakan mereka ya, biar mereka sehat, diberikan panjang umur, juga diberikan berkat melalui pekerjaan orang tua kita. Oke? Pernahkah kamu melakukannya? Kita berdoa, pasti Mem yakin kalian pasti pernah, sering melakukannya, bahkan setiap hari ya. Ketika ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, kamu harus mampu memaafkan dan tidak mendendam ya. Kalau sudah minta maaf, maafkan. Dan kalau kita yang berbuat salah, berani meminta maaf kepada orang tua ataupun keluarga kita ketika kita berbuat salah. Itu anak yang hebat ya. Oke? Tuhan Yesus mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu pun harus saling mengasihi. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 34. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi kita harus mengasihi sesama manusia karena Tuhan juga sudah mengasihi kita terlebih dahulu, ya. Mengasihi berarti, kalian bisa garis bawahi, mengasihi berarti dapat menerima, mendoakan, dan memaafkan orang lain. Jadi, dalam keluarga kita harus saling menerima, saling mendukung, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kamu dapat menjadi contoh dalam keluargamu dengan mulai mendoakan kakak atau adikmu. Betapa indahnya jika keluarga kita melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita harus saling mendukung. Kalau mama papanya lagi kesulitan dalam ekonomi keuangan saat ini, seperti masa-masa sulit seperti ini, janganlah menuntut yang di luar kemampuan orang tua. Kita harus bisa menerima. Kalau memang itu yang diberikan orang tua, bilang terima kasih Ma, terima kasih Pa. Ucapkan terima kasih kepada mereka. Nah, kalau kalian ditemani oleh kakak, kalian lagi belajar, bilangin terima kasih ya Kak, Arin sudah menemani aku belajar. Terima kasih Mama sudah menemani aku belajar. Ya, Mem yakin kalian pasti mampu melakukannya, ya. Sekarang kalian nanti boleh baca di Alkitab kalian di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kalian nanti bisa baca di rumah bersama dengan mama papa, di rumah boleh. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat belajar bahwa sikap iri hati dalam keluarga adalah sikap yang tidak baik. Tidak boleh memiliki sikap iri hati. Misalnya si kakak iri hati karena mamanya perhatian sama adiknya. Tidak boleh. Begitu juga dengan adik. Kalau adiknya, kakaknya lebih diperhatiin sebentar sama mamanya, adiknya jangan cemburu, jangan iri hati, ya. Iri hati itulah sikap yang tidak baik yang harus kita jauhi dari diri kita, ya. Iri hati kepada saudara sendiri bukanlah sikap yang dikehendaki Tuhan. Contohnya, Yusuf adalah anak yang paling bungsu dari saudara-saudaranya yang berjumlah 12 orang laki-laki. Ini baru laki-lakinya. Ada 12 anak Bapak Yusuf. Nah, keluarga ini keluarga besar ya. Siapa di sini yang memiliki seperti itu? Mem April. Mem April punya 13 bersaudara. Wah, Mem April anak yang ke-12 ya. Nah, keluarga besar. Saudara-saudaranya Yusuf iri hati kepada Yusuf. Padahal Yusuf nggak melakukan kesalahan. Sedikit pun Yusuf tidak melakukan kesalahan. Kenapa mereka iri hati? Karena Yusuf adalah anak yang paling kecil dan yang paling muda. Dan dia disayangi oleh ayahnya, ya, dan tidak memiliki niat apa-apa untuk menyakiti hati kakak-kakaknya. Yusuf tidak memiliki sikap iri hati, tapi kakak-kakaknya lah yang iri hati kepada Yusuf. Nah, cerita ini mengajarkan kita
supaya kita tidak iri hati kepada saudara kita. Nah, sini yang punya kakak, adik, yo, jangan iri hati. Ataupun yang tidak punya saudara, jangan iri hati juga. Karena mamanya mungkin lagi sibuk, gak kurang diperhatikan, jangan cemburu ya. Karena mamanya juga lagi sibuk. Oke? Nah, sikap iri hati adalah perbuatan yang tidak terpuji. Nah, jika dalam keluargamu sedang terjadi perbedaan pendapat atau sedang kita diskusi sama keluarga, kita harus saling menghargai pendapat anggota keluargamu yang lain sebagai wujud toleransi. Nah, di sini toleransi ya. Toleransi adalah salah satu wujud pengembangan karakter anak bangsa. Kita sebagai anak Indonesia harus memiliki sikap toleransi. Kita ini memiliki macam-macam beragam-ragam gitu ya. Memiliki agama yang berlainan, suku yang berbeda, agama juga berbeda ya. Oke, jadi kita harus punya sikap toleransi sebagai wujud karakter anak bangsa. Kamu dapat menjadi anak bangsa dan anak Tuhan dengan memulai terciptanya perdamaian. Kita harus punya cipta perdamaian ya. Nggak boleh jadi kita biang rusuh atau biang kerok atau hal yang tidak baik dengan orang lain ya. Kamu dapat menciptakan rasa damai dimulai dari lingkungan rumahmu. Jangan bilang, wah, nggak ada iklan, nggak ada lu, nggak rame gitu ya. Jadi kalau nggak ada kita, kita nggak ramai, suasana jadi nggak damai. Kita harus bisa ciptakan itu. Atau jangan sebaliknya, ada kamu jadi biang rusuh deh di rumah ini. Tuh jangan ya. Kita menjadi yang membawa damai di tengah-tengah keluarga kita. Oke? Sip lah ya. Kamu harus mengerti bahwa keluargamu sekarang adalah pemberian Tuhan ya. Kita ada di tengah-tengah keluarga kita itu adalah pemberian dari Tuhan ya. Tuhan tidak membiarkan kamu hidup di dunia ini seorang diri. Ada nggak di sini yang seorang diri? Tinggal di hutan ya. Tarzan aja punya teman. Ya, kita tinggal di dunia punya teman. Nggak ada yang tinggal seorang diri. Walaupun sekalipun itu anak jalanan pasti punya teman. Ya. Untuk itulah kamu harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara banyak. Dapat menunjukkan rasa syukurmu dengan berdoa, bernyanyi, membantu orang tua, menjaga adik yang masih kecil, dan masih banyak lagi. Terus boleh, contohnya gini, jika orang tua lagi repot, kita membantu. Apa yang bisa kita kerjakan? Menyapu rumah, hal-hal yang kecil yang bisa kita kerjakan. Lakukan ya. Coba bayangkan apa saja yang dapat kamu lakukan ketika kamu merasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau Miss melakukannya apa? Miss merasa tenang. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan senang, hidup kita juga akan damai, akan tenang ya. Oke. Nah, jadi di penjelasan Alkitab di halaman 33 dari Yohanes 13 ayat 34 ini, nanti kalian baca di rumah ya. Teks ini merupakan bagian dari perbincangan Tuhan Yesus dengan para murid ketika dia selesai membasuh kaki mereka. Ini ada cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sudah banyak nasihat dan ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Kini Tuhan Yesus memproklamirkan, mengumumkan, memberitahukan perintah baru, yaitu supaya para murid saling mengasihi. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati di antara para murid. Ini perintah Tuhan Yesus. Walaupun sama-sama berstatus murid Tuhan Yesus, terkadang mereka pun mengalami perselisihan. Sering di rumah kita gitu ya, rebutan mainan, rebutan makanan, sering. Tapi ingat, kita harus tetap kembali berdamai dengan keluarga kita. Perselisihan sehingga jauh dari sikap saling mengasihi. Untuk itulah Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk saling mengasihi, sebab bagaimana mungkin mereka dapat mengajarkan orang untuk saling mengasihi jika mereka tidak dapat melakukannya. Ya, mereka mengatakan saling mengasihi kepada jemaat-jemaatnya, tapi mereka sendiri pun berantem. Nah, mereka harus saling mengasihi. Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Nah, di sini pun Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai keluarga-keluarga Allah, keluarga-keluarga anak Allah, kita harus saling mengasihi. Jangan ada perselisihan, jangan ada permusuhan ya. Oke, sikap saling mengasihi ini seharusnya dapat diterapkan anggota keluarga. Keluarga Kristen adalah murid-murid Tuhan pada masa kini. Ya, siapa yang di sini mau disebut keluarga Kristen? Ya, semuanya mau ya. Kita akan disebut keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Allah yang Tuhan tempatkan
untuk menjadi juru damai tengah-tengah keluarga kita. Oke? Nah, kita kembali di halaman 34. Halaman 34 kalian boleh lihat di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Tadi mungkin kalian sudah baca. Nah, di sini bercerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak laki-laki bungsu dari keluarga Yakub. Ingat, bapaknya Yusuf adalah namanya Bapak Yakub. Nah, berapa orang tadi anaknya Yakub? Ada 12 orang dan Yusuf adalah anak ke-12, anak bungsu. Nah, Yusuf adalah anak yang dikasihi Yakub, dikasih oleh papanya. Yusuf memiliki sikap hidup yang baik sehingga dipilih Tuhan. Tuhan memilih Yusuf melalui mimpinya. Jadi Tuhan Yesus Yusuf dipilih Tuhan menjadi seorang juru mimpi. Nanti kalian bisa baca ya. 12 saudaranya yang lain iri hati kepada Yusuf. Mereka pun membenci Yusuf. Jadi mereka karena Yusuf disayangin oleh ayahnya, karena dipilih oleh Allah, mereka iri hati. Jadi kita tidak boleh ada sikap iri hati. Kita harus saling mengasihi di antara keluarga kita. Oke, nah sampai di sini dulu. Nah, yang menjadi tugas kita, tugas anak-anak semua di sekarang adalah kalian menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Nanti kalian cari ya. Nanti Mem upload share juga linknya biar kalian bisa menyanyikan pujian ini ya. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan saya sayang semua. Ya, jadi kalian nyanyikan, nanti boleh share ke Miss April lagu itu. Dan juga yang menjadi tugas kalian yang kedua. Nah, di kegiatan 3 di halaman 36, coba kalian lihat, menjawab pertanyaan. Isilah tabel di bawahnya dengan mengisi nilai pada kolom seperti berikut. Apakah aku menerima dan mensyukuri keluargaku sebagai pemberian Allah? Nah, bersungut-sungut pernah nggak? Kalau pernah, beri nilainya 3. Kalau kadang-kadang beri nilainya 5. Kalau sering beri nilainya 7. Kalau selalu beri nilainya 10. Sampai yang soal nomor 6. Oke? Nanti kalian jumlahkan total, minta tolong dibantu sama mama-mamanya ya, atau yang bisa sendiri itu lebih baik lagi. Oke? Nah, di sini ada keterangannya. Jika nilai akhirmu 9 sampai 10, berarti kamu bersungguh-sungguh menerima dan mensyukuri keluargamu sebagai pemberian Allah. Nah, jika nilaimu 7 sampai 8, berarti kamu sudah dapat menerima keadaan keluargamu. Artinya masih ada sikap bersungguh-sungguhnya lah, tapi bisa menerima ya. Nah, jika nilaimu kurang dari 7, berarti belum sepenuhnya menerima keluargamu sebagai pemberian Allah. Oke? Nah, di situ kita bisa tahu, akhirnya kita menyadari apa yang kurang dalam diri kita. Dan itu yang harus kita rubah dalam kehidupan kita, supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Nah, tugas yang kedua di buku tulis lagi, yang ini boleh kalian tulis di buku paket. Nah, yang di kegiatan 3 kalian kerjakan di buku tulis. Buatlah doa khusus yang isinya mendoakan keluargamu. Ya, mendoakan keluarga. Kita harus mendoakan keluarga kita. Oke, itu saja tugas hari ini. Nanti boleh di-share langsung ke Miss April Japri ya. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar. Kami diajarkan untuk mengasihi keluarga kami, Tuhan. Apapun keadaan keluarga kami, terkhusus orang tua kami, Tuhan, kami dapat menerima mereka, Tuhan, karena orang tua kami, keluarga kami adalah pemberian dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ajarkan, mampukan anak-anak-Mu untuk melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tambahkan kecerdasan, kepintaran, hikmat, marifat daripada Engkau Tuhan kepada anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar dari rumah. Dan juga Tuhan berkati mereka dalam kesehatan mereka Tuhan, juga kedua orang tua mereka Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, juga Tuhan orang tua mereka yang mendampingi mereka belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu turun di rumah mereka masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, God bless you anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye.